bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa gimana? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar? Jadi hari ini saya mendapatkan tugas administrasi kontekstual terkait untuk mewawancarai kepala sekolah. Yang paling pertama yang saya wawancara adalah kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak. Jadi akan ada beberapa pertanyaan yang saya lakukan. Mungkin langsung saja Pak. Ya, siap. Jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika ataupun diduga menolak? Jadi terkait dilema etika atau diduga moral dan itu yang biasa kita komunikasikan sama di sekolah. Yang pertama itu saya identifikasi adalah mencari tahu akar permasalahan yang terjadi. Kesimpulan apakah itu termasuk dilema etika atau bukan, seperti itu. Jadi yang pertama mencari permasalahan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, dalam mengambil keputusan, bagaimana Bapak menjalankan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama. Ya, terkait dua kepentingan yang sama-sama benar, kalau prinsip saya dalam hal pengambilan keputusan itu adalah skala prioritas, yang mana kira-kira lebih besar dampak positifnya ketika keputusan A atau keputusan B diambil, yang mana lebih besar dampak positifnya ketika dampak negatifnya ketika memberikan mudarat yang lebih besar atau keuntungan yang lebih besar, maka keputusan itu yang kita tekankan. Langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya sebenarnya ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Kalau seperti di sekolah itu dengan mengetahui dulu seperti yang saya katakan tadi, pertama mencari akar permasalahan, kemudian kita mencari tahu siapa-siapa yang terlibat dalam permasalahan itu, lalu kita bisa melakukan solusi. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan khususnya pada kasus-kasus ini? Ada beberapa hal yang saya anggap efektif, terutama dalam hal komunikasi yang baik. Pada saat kita ingin menentukan apakah ini keputusan bisa berdampak halus untuk stakeholder yang ada di sekolah atau tidak, intinya adalah komunikasi yang saya anggap Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan? Oh iya, benar sekali. Apa yang menjadi tantangan? Tantangannya biasanya terletak pada saat kita mau memutuskan permasalahan A, permasalahan B, karena kita selalu berpikir jangan sampai kita mengambil keputusan A, terus dampaknya tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi di situ saya merasa bahwa tantangannya di situ dalam hal mengambil sebuah kesimpulan untuk menetapkan keputusan. Kemudian selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Ataukah biasa atau Bapak langsung menjelaskan ke tempat atau punya jadwal tertentu? Kalau terkait pertanyaan itu Panca, saya melihat dua sisi ketika ada permasalahan yang di sekolah kita. Yang pertama, kalau misalnya permasalahan itu skalanya kecil, bisa kita langsung selesaikan di tempat pada saat itu. Kalau misalnya skalanya bobotnya lebih besar, kita akan menyelesaikan dari tersebut. Kalau misalnya masalahnya kompleks Pak. Ya. Kemudian faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ataukah ada orang yang
selain guru, kita juga biasa melibatkan orang tua siswa dan siswa yang sendiri ketika mereka bermasalah. Punya pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, belajar apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dan mengambil keputusan pilihan? Pembelajaran yang saya petik dalam hal mengambil keputusan terkait dengan pendidikan, saya menganggap bahwa begitu pentingnya yang namanya sebuah komunikasi yang efektif dan kolaborasi antara stakeholder yang ada di sekolah. Itu pelajaran yang penting. Komunitas dan kolaborasi Ya, Pak. Baik Pak, terima kasih sudah menemani saya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa mewawancarai terkait apa yang menjadi masukan, bisa memberi masukan kepada saya. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini saya mendapatkan tugas dari program guru penggerak, tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai kepala sekolah, dan salah satunya adalah ibu. Jadi sebentar ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, boleh dijawab semuanya, boleh juga dirangkai kalau memang menurut ibu tidak ya. Jadi langsung saja untuk pertanyaan pertama. Selama ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Selama ini kasus-kasus yang seperti itu, maka saya itu adalah memanggil pihak-pihak yang mempunyai masalah tersebut. Jadi kita bicarakan bagaimana baiknya, dan kita bicarakan juga langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk kedepannya, dan juga supaya tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Untuk pertanyaan kedua, hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Ya. Menurut saya hal yang paling baik itu adalah memanggil, yang seperti saya katakan tadi, memanggil pihak-pihak yang ada kasusnya atau ada permasalahannya, memanggil pihak-pihak, dan kami bicarakan dengan seksama, bicarakan dengan baik, dengan hati yang tenang dan hati yang semuanya baik-baik, jadi bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga pada akhirnya, seperti itu. Jadi caranya artinya kita tenang Bu ya? Iya, tenang menghadapi dan memanggil. Iya, jadi dalam hal ini musyawarah mufakat. Ya, karena harus dibicarakan. Kenapapun masalah itu harus dibicarakan, karena tanpa dibicarakan terlebih dahulu itu tidak akan berhasil dengan baik. Ya. Apa yang menjadi tantangan selama ibu mengambil keputusan? Ya, tantangannya ya kadang-kadang ada pihak yang kurang suka. Itulah yang menjadi tantangan, kurang suka dan bersikeras hatinya untuk mau, misalnya dia mau masalahnya misalnya A. Nah, bagaimana? Jadi biasa kadang-kadang kita mau yang B, masalah yang B, tapi dia tetap bersikeras dengan prinsipnya sendiri. Nah, itu biasanya yang sangat sulit dan rumit untuk dalam hal ini. Artinya ketika ada satu orang yang bersikukuh mempertahankan pendapatnya, tidak mengalah, di situ tantangan sekali. Apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah? Biasanya kan ada jadwal tertentu, ataukah memang langsung diselesaikan di tempat itu? Begini, kalau itu pasti di jadwal, ada jadwalnya juga, kadang sejadwal, kadang juga tidak. Dilihat dari kasus ini. Betul. Kalau misalnya dia ringan dan gampang dan orangnya juga mau bersinergi, orangnya juga mau diajak kooperatif, langsung saat itu diputuskan. Tapi kalau misalnya panjang dan bla 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 begitu ya, dia bisa kita jadwalkan, oke, kalau gitu kita ketemu lagi hari apa, supaya masalah itu bisa terselesaikan dengan baik gitu. Jadi kadang jadwal, kadang juga tidak sesuai dengan masalah itu, tergantung dari tingkat persoalannya. Kalau misalnya memang ada orang tua yang kooperatif mau bekerja sama, yang boleh diselesaikan. Iya, benar. Tapi kalau rumit
Iya, benar. membicarakan baik-baik. Iya, benar. Kemudian Bu, selanjutnya faktor apa yang selama ini membantu Ibu dalam mengambil keputusan, atau adakah orang yang membantu Ibu selama mengambil keputusan? Iya, kadang-kadang ada dua ya. Kadang-kadang saya sendiri yang mengambil keputusan, kadang-kadang juga saya meminta, kalau sudah berat mungkin saya meminta atasan yang ada di sekolah ini, dan misalnya dalam hal kan kita ini sekolah Muhammadiyah, mungkin jadi kita ambil mungkin ketua Dikdasmennya, kepala dinas menengah dan dasar dan menengah Muhammadiyah, biasanya kita minta tolong sama dia untuk menyelesaikan juga. Karena bagaimanapun juga ini masalah tersebut bisa kok kadang-kadang kompleks dan tidak menutup kemungkinan pasti kita butuh seseorang yang lebih dihormati, lebih jadi panutan dalam hal ini. Jadi saya tetap meminta pendapat dari Dikdasmen. Iya, termasuk juga mungkin pendapat dari orang tua Bu ya. Iya, bisa juga termasuk. Iya. Dari semua hal yang tadi sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dan mengambil keputusan? Apa pembelajaran apa yang pembelajaran yang saya bisa ambil artinya segala sesuatu di muka bumi ini sebenarnya gampang-gampang saja, easy going, tapi kadang-kadang manusianya sendiri yang membuat rumit dan membuat ribet semuanya itu, jadinya akhirnya di situ kadang-kadang orang mendramatisir dan membuat masalah dibesar-besarkan. Padahal sebenarnya masalah itu tidak terlalu dibesar-besarkan, nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Itu sebenarnya bisa selesaikan dengan baik. Nah, jadi itulah yang bisa saya petik, artinya jadi segala sesuatu yang didramatisir itu mungkin membuat masalah yang sangat besar. Dan sedangkan sesuatu yang gampang, ya itu juga bisa diselesaikan dengan baik. Pokoknya dalam hal ini masalah-masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan jalan juga yang pastilah yang kita berdoa kepada Allah, karena semua masalah di dunia ini, masalah-masalah yang ada di lingkungan kami ini itu adalah ujian, dan satu saja yaitu banyak berdoa sama Allah dan libatkan Allah dalam masalahmu. Insya Allah masalahmu akan terselesaikan. Ya, itu prinsip saya. Dan tergantung dari maksudnya cara kita menyikapinya Bu ya. Iya, Apakah benar. kita ingin mempermudah atau kami mempersulit? Iya, benar. Kadang-kadang ada seseorang yang terlalu mendramatisir hal tersebut, akhirnya tingkat kerumitan rumit. Padahal sebenarnya ya cuma segitu aja. Ya, gitu. Demikian wawancara hari ini Bu. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang seperti ini lagi Bu ya. Insya Allah. Dan terima kasih banyak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak.